Belajar apa kita? Ada makan. Ya, ada makan. Ada makan, ada tidur, Makan. ada makan ya. 13 sifat dai. Hah? 13 sifat dai. Oh, 13 benar. Ada masjid. Ada masjid. Ada masuk kampung. Masuk kampung. Apa ada? Ada masjid. Ada masjid. Siapa musuhnya bagus? Secara kebetulan ada orang baru. Orang baru. Kita buat ada masjid. Ada masjid. Masjid disebut rumah Allah. Untuk memuliakan. Itu saking mulianya masjid. Disebut rumah Allah. Untuk itu kita pakai adab. Nggak boleh sembarangan di sini di masjid ini. Dengarkan. Maunya setiap saat ada wudhu di dalam masjid ini. Ada wudhu. Masuk ke masjid itu langkah kaki kanan, berdoa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubana wa barakatuh. Masuk di dalam niat tikap. Dawat tikap belajar sunnah lillahi ta'ala. Ada yang lebih 3 hari, ada tambahan majomtu. Sebenarnya majomtu lillahi ta'ala. Baru setelah itu berdoa. A'udzubillahi minadz-dzalimin wa biwajhil karim sultanil karim minasyaitonir rajim. Salat sunat 2 rakaat di masjid. Kemudian masjid ini dibersihkan. Jangan bawa kotor-kotoran, jangan bawa yang busuk, yang bau-bau busuk di sini. Kalau boleh dikasih wangi-wangian. Kasih wangi-wangian. Kemudian tahap berikutnya, jaga, jangan bongong-bongong di sini. Masih banyak lagi lah, lanjut. Tambah, masih banyak lagi. Ada masjid. Pertama kita masuk masjid, doa. Bapak tadi panjang doa. Iya. Nanti yang singkat ya. Ya, ada lagi. Jadi maunya yang lengkap semua. Singkat pun nggak apa-apa. Dan kita sebelum masuk masjid itu usahakan memang harus ada politik. Kita masuk masjid kita salat 2 rakaat tahiyat masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Setelah itu masjid tidak boleh, dalam masjid tidak boleh berdagang. Ya, nggak boleh. Jual beli ke masjid ini boleh. Tidak boleh lagi mencari-cari barang yang hilang. Tidak boleh lagi bersuara keras, suaranya sampai mengganggu. Karena ada orang sholat, ada keperluan urusan di kita aja kawannya. Gitu kan. Jangan tuh sini ya, jangan itu nggak boleh. Masih banyak lagi, tambah lagi. Masjid yaitu jantungnya kampung. Kemudian masjid itu dibangun ya untuk sholat lah. Ya. Kemudian sebenarnya dalam masjid ini harus pandai-pandai menjaga kesatuan hati. Maknanya bersama jamaah rahmat, sendiri-sendiri laknat. Maka diusahakan berjamaah. Dan dalam menjaga kesatuan itu sebenarnya di masjid nggak usah bicara politik. Tidak boleh, betul. Masjid ini memang cerita agama. Tapi dihindari khilafiyah. Dan kemudian masjid ini hindari juga menceritakan aib saudara. Masa ke masjid cerita aib saudara kan gitu. Ya seharusnya tidak. Ya kan? Derma itu seharusnya dihindari. Dan kemudian di masjid ini
Jangan ceritakan pangkat dan jabatan. Kita ini semua adalah hamba-Nya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di masjid ini kalau dia itikaf jangan bersiul-siul. Kemudian kurangi perkataan yang sia-sia. Kemudian apalagi kita orang muhajirin, bukan orang tempatan di sini, jangan kita setel. Udah maksud waktu ajannya ya kita tunggu. Dan ya kita tunggu aja jamaah yang mau kipas angin, mau AC mereka lah yang meletakkan. Iya betul. Atau mau air ya kan. Dan jagalah kehormatan masjid, baik dari kotorannya dan doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masih banyak lagi. Pulang. Banyak. Masjid ini rumah Allah. Rumah Allah yang dibahagiakan oleh pada Nabi, pada Rasul, pada jemaah, dimuliakan. Pertanggungjawaban masjid ini sama umatnya cukup luar biasa. Pertanggungjawab masjid ini kepada umatnya cukup luar biasa. Katanya kita mau ke masjid pun sudah satu langkah dikurangi dosa kita. Iya, itulah mulianya masjid. Itulah mulianya masjid. Itulah mulianya masjid. Iya. Maka masjid ini kita muliakan. Sebaik-baiknya sebelum azan kita sudah menunggu di masjid. Itulah mulia masjid. Sampai-sampai nanti di akhir zaman katanya ke surga lah kau masjid, kata malaikat. Suruh masuk ke Masuklah kau. Belum aku masuk ke surga sebelum jamaahku masuk ke dalam semua. Begitulah masjid itu. Berapalah kejamnya kita jadi manusia disayang Allah, tak mau kita datang ke masjid. Ke masjid. Itulah bahagianya masjid. Tak mau kita iktikaf di masjid. Kalau kita iktikaf di masjid sudah dianggap kita satu malam beribadah kepada Allah. Itu. Masjid dibangun atas 4 komponen oleh baginda Rasulullah dan Umar Yasir. Pertama dia bangunnya atas dasar takwa. Komponen pertama membangun masjid itu sendiri, itu dengan Masjid Kuba pertama didirikan oleh baginda Rasulullah. Yang sederhana, tapi itu amanah. Yang kedua sudah dibangun masjidnya, fisiknya menghidupkan amal masjid. Yang kedua, damai Allah ta'ala masjid daripada khidmat. Ini adalah contohnya, jadi menghidupkan masjid ini yang ada di sebelumnya. Sehingga sekarang diarahkan bagaimana laki-laki yang baru lagi berakal punya hubungan dengan masjid, anak-anak terhubung dengan maktab Quran, wanita-wanita terhubung dengan ta'alim masjid. Sudah dihidupkan amalannya, meluangkan waktu kita di masjid. Sudah ada kan? Dan yang keempat, mengirim rombongan dari masjid keseluruhan. Inilah dibentuk rombongannya dari masjid berangkat. Bila kita melihat masjid, kita pun berselawat. Wah, ini banyak nih. Kayak hujan ini banyak nih, simpanannya banyak. Tidak boleh kita itu transaksi. Misalnya kan kita punya utang bayarnya di masjid, ini transaksi uang juga nggak boleh. Ya. Itu kita juga
Tidak boleh kita jadi lintasan. Misalnya kita mau Iya, tak boleh lintasan. Misalnya kita dari sana mau ke sana, nggak boleh berlewat. Kita ke sana. Sering kita salah. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita tidak berbuat perhatian bersih. Petunjuk dari Rasulullah melangkah dari rumah ke masjid. Satu ditinggikan derajat, diampuni dosa. Kadang-kadang kita lupa orang ke masjid. Kemudian itikaf satu malam di masjid, dijauhkan dari neraka sejauh 3 hari. Kadang-kadang kita tidak beramal. Masih banyak lagi ada pada masjid untuk memang tingkatkan pengorbanan 4 bulan setiap tahun, insyaallah. Insyaallah. Kita doa kepada majlis subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah.